Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bersama saya Leonardo Gilang. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sesuai yang ada di slide PPT tadi, bahwa ini adalah proses demonstrasi buah software akuntansi yaitu Accurate dan Syscope. Di kesempatan pertama kita akan mendemonstrasikan software Accurate. Kalian tinggal buka klik accurate.id, lalu tinggal klik coba gratis 30 hari. Lalu tinggal isi aja nama Anda, alamat email, nomor HP dan WhatsApp seperti itu. Bila udah registrasi maka tampilannya akan seperti ini, dan kalian tinggal klik buka database, isi namanya sesuai dengan nama yang ada di kasus kita yaitu Netcell. Udah diisi, tinggal klik warna background dan klik simpan. Kita tinggal klik tunggu saja, ini prosesnya tergantung koneksi internet kalian ya kalau ini. Nah, apabila udah muncul seperti ini, maka kalian tinggal klik satu kali aja. Dia akan membuka tab baru, teman-teman. Nah, oke, kalau udah selesai proses tadi, kalian tinggal isi aja biodata di sini. Excel namanya, yang lain ini bisa diisi atau enggak, karena untuk trial biar cepat kita tidak perlu isi. Langsung klik lanjut. Untuk ini bisa kalian checklist semua biar fiturnya, kecuali mata uang nggak usah, karena transaksi di kasus yang ada di PPT tadi itu tidak ada yang menggunakan dua mata uang, tidak hanya menggunakan satu mata uang. Oke, untuk persediaan ke checklist. Nah, ini di metode perhitungan biaya itu yang di sini sesuai dengan peraturan perpajakan yang diakui ada dua, sebenarnya total ada tiga, ada satu lagi LIFO. Kita pilih yang FIFO ya, FIFO first in first out, kita klik lanjut. Lalu untuk ini tidak usah kita checklist karena kita akan mendemonstrasi dari awal. Apabila di checklist nanti kalian akan bingung sendiri cara membuatnya. Kita klik langsung selesai aja. Kita tunggu prosesnya. Nah, apabila tampilannya udah seperti ini tampilan awal, kita klik tidak perlu tampilan lagi, langsung kita klik tutup aja. Lalu pertanyaannya, di manakah kalian mau melakukan penjurnalan? Di sini menunya ada banyak, ada pilihan perusahaan, pajak dan lain. Pokoknya menu akuntansi itu ada di bagian buku besar. Kita klik aja jurnal umum. Nah, karena di sini belum ada akun perkiraan, langsung kalian klik kas, itu nggak ada. Jadi kita harus registrasi dulu akun-akun yang akan kita gunakan di perusahaan ini. Kita klik kas and bank, klik buku besar, klik akun perkiraan. Kalian masukkan semua, misalkan yang di transaksi awal ini kas dan modal Krisyanto. Jadi di tipe akun kita pilih yang kas dan bank. Kode perkiraannya karena kas dimulai dari 111, untuk namanya ini kas, lalu tinggal kita klik save, simpan. Dan yang kedua itu adalah modal Krisyanto, jadi di modal kode perkiraan modal saya mulai dari angka 3, lalu dimulai dari 111, namanya modal Krisyanto seperti ini, lalu tinggal klik simpan saja. Nah, coba kita langsung klik di buku besar di jurnal umum, pasti ini sudah muncul. Kita sesuaikan di sini tanggalnya 1 Agustus, maka kalian lakukan ke 1 Agustus. Ini jurnal umum. Lalu tinggal klik akunnya, kita tulis kas. Satu yang ini seharga di debitnya itu 25 juta. Oke. Kemudian selanjutnya di sisi kredit itu adalah modal Krisyanto dengan nilai sama 25 juta juga. Kita lihat, periksa sekali lagi apakah sudah benar semua debit kredit dan akunnya. Bila udah benar, udah sama seperti ini, maka kita tinggal klik simpan. Oke, ini udah tersimpan. Untuk kalian melihat ini bisa di bagian log aktivitas jurnal, apakah dia sudah tersave atau belum. Ini sudah tersave ya. Lanjut kita ke transaksi yang kedua, itu di tanggal 5 Agustus.
saya membeli tanah, maka kita masukkan akun perkiraan yang baru, itu tanah karena tadi belum terdaftar. Ketik buku besar, klik akun perkiraan, tanah itu masuk di bagian aset tetap ya. Kode perkiraannya saya mulai dari tadi 111, berarti 112 dengan nama tanah. Nah, tinggal kita klik save, simpan. Lalu ke bagian jurnal umum, ini karena udah terbuka jadi tinggal klik aja sih. Mau ke jurnal umum, mau aktivitas jurnalan, atau perkiraan seperti itu. Cek ke jurnal umum, tanggalnya tanggal 5 Agustus. Kita pilih 5 Agustus 2022, jurnal umum, nama akun yang pertama ini karena beli tanah, jadi tanah di sisi debit seharga 20 juta. Nah, murah sih sebenarnya tanah segini. Sisi kreditnya di sini ada kas. Seharga 20 juta juga. Udah sesuai tanggal 5, kita lihat transaksi udah oke, maka langkah terakhir klik simpan ya. Perlu diingat kalau kalian masih akun atau bagian data entry, maka nggak boleh salah input ya, karena untuk otorisasi pengeditan data kalian harus meminta otorisasi ke atasnya. Lalu kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu di 18 Agustus, yaitu pendapatan jasa. Berarti kita mendaftarkan akun di perkiraan pendapatan jasa. Pendapatan berarti di bagian pendapatan, kode pendapatan dimulai dari 411, namanya pendapatan jasa. Lalu kita tinggal klik simpan. Udah berhasil tersimpan, kita klik ke jurnal umum. Karena pendapatan berarti di sisi debit ada kas. Untuk nilainya di sini senilai 7.500.000. Kita tinggal klik lanjut. Untuk sisi kreditnya itu pendapatan jasa. Senilai 7.500.000. Apakah udah oke? Tanggal 15 Agustus, tanggal 18. Pendapatan jasa, kas pada pendapatan jasa 7.500.000, 7.800.000, 7.500.000 sudah oke semua. Balance debit kredit, maka kalian tinggal klik simpan. Jika kalian bisa di log aktivitas jurnal. Total udah 3 transaksi ya. Maka ke bagian ini lagi, terus ke transaksi di bawahnya di tanggal 19 Agustus membeli perlengkapan. Berarti perlengkapan itu kita tambahkan sebagai akun perkiraan. Perlengkapan itu di bagian aset lancar lainnya, berarti ini kita mulai ke 114 teman-teman, dengan judul perlengkapan. Untuk kode nomor ini sesuai kalian aja sih, sebenarnya nggak ada patokan baku. Yang penting dia urutan dari aset tetap ke lancar, dari aset lancar ke tetap sih sebenarnya. Tinggal klik simpan. Ini udah masuk, kita langsung ke bagian jurnal umum. Tanggalnya jangan lupa tanggal 19. Pilih akunnya perlengkapan. Senilai 7.350.000. Lanjut, karena dia beli secara cash, ya secara cash. Senilai 7.350, debit kreditnya balance, tanggalnya udah oke. Oke, tinggal kita klik simpan. Lalu apa ya, udah tercatat sini, udah kita catat teman-teman ini di tanggal 19. Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya. Jadi di sini paling penting itu adalah menganalisis jurnal umum ini, karena semua transaksi di jurnal umum apabila udah beres, nanti kalau di aplikasi dia akan langsung connect ke laporan keuangan, sampai ke laporan keuangan, jadi ini langsung otomatis. Ini di 30 Agustus Excel menghitung total 800.000 perlengkapan telah habis dipakai. Beban perlengkapan berarti belum ada.
kita buat akun perkiraan dulu terkait dengan beban perlengkapan. Itu ada di beban. Udah perkiraan beban dimulai dari 51 kalau saya, namanya beban perlengkapan. Lalu tinggal klik simpan. Ini buka jurnal umum, beban perlengkapan di debit senilai 800.000. Klik lanjut. Karena ada beban berarti dia mengurangi perlengkapan senilai yang sama 800.000 di tanggal 30 Agustus. Oke, udah clear debit credit balance semuanya. Oke, langsung kita tinggal klik simpan. Di aktivitas jurnal juga udah kesimpan guys. Dan di 30 Agustus lagi ini dia mengambil uang sendiri, maka di sini kita tambahkan di akun perkiraan. Itu di bagian modal, karena dia mengurangi modal. Kode perkiraannya 312 dengan nomor preferred. Tinggal kita klik simpan. Lalu kita tinggal klik jurnal umum. Ini di tanggal 30 Agustus juga. Seharga berapa nih sih? 2 juta ya. Tinggal kita isi 2 juta. Maka pada kas yang sama 2 juta juga. Kita lihat tanggalnya 30 Agustus sama punya 2 juta debit dan kredit. Maka kalian udah yakin maka klik simpan. Apabila semua data dari jurnal sudah di entry, maka kalian bisa langsung lihat laporannya di daftar laporan. Klik daftar laporan, lalu bisa lihat laba rugi neraca. Mungkin kalau kalian mau lihat yang pertama itu buku besar, ringkasan buku besar dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Ini dia laporan buku besarnya, ada kas, tanah, perlengkapan. Kita bisa langsung daftar laporan. Kita klik neraca standar. Ini kalau kamu mau tampilkan akun induk, untuk ini lebih detail sih bacanya. Jadi kita tinggal klik tampilkan. Ini neraca yang terbentuk. Ini 29.700, di sini 29.700 dan langsung balance. Kalian juga bisa langsung lihat daftar laporan yang kalau kalian mau lihat ke laba rugi juga dia langsung jadi ya. Di sini keenakan dari software itu. Untuk laba ruginya, totalnya berhasil mendapatkan laba bersih sekitar 6.700.000, beban personal 800.000. Ini sedikit overview singkat terkait dengan cara penggunaan software Accurate Online demonstrasinya. Kita langsung ke software yang kedua, yaitu Syscom. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, di kesempatan yang sekarang ini kita akan mempelajari software yang satu lagi, yaitu Syscom Online. Kalian bisa langsung mengaksesnya di website myappsyscom.id. Di sini kalian tinggal isi-isi aja biodata lalu klik daftar. Oke teman-teman, apabila kalian tadi sudah membuat
akun, maka tampilan selanjutnya itu akan menjadi seperti ini, seperti kalian bisa lihat di desktop. Kita tinggal klik buat database. Untuk nama kita tinggal isi aja Netsel, misalkan bidangnya itu jual HP, nomor WhatsAppnya asal isi sembarang aja. Kita klik lanjut, nama database nya mungkin Netsel demo. Ini kita centang aja biar kita nggak ribet prediksi kode perkiraan. Paling kita tinggal menyesuaikan saja seperti dengan kode perkiraan yang sudah dibuat oleh software ini. Kita klik finish ya. Apabila sudah ini, kita tinggal klik login ke database nya, masukkan password yang kita daftar tadi, kita klik login. Nah, di sini di tampilan awal desktop Siskom Online itu menunya sedikit banyak, ada persediaan, banyak pembelian, penjualan, keuangan, accounting. Nah, kita fokus di bagian ke accounting ini karena tadi kita belajar terkait dengan cara menu jurnal umum, maka kita pilih ke menu jurnal umumnya. Di sini cara seperti sama seperti di softwarenya Accurate. Kita tinggal klik tambah data. Untuk tanggalnya karena transaksi sesuai di PowerPoint tadi tanggal 1 Agustus, kita klik tanggal 1 Agustus teman-teman. Referensinya nggak usah diisi, kosongkan saja. Tinggal klik tambah jurnal, klik tambah detail. Ini kita klik tombol spasi sesuai di atas. Maka udah muncul, di sini ada pilihannya kas besar atau kas kecil. Ini saya pilih kas besar. Ini sisi debitnya itu kas besar, di sisi kreditnya modal Krisyanto. Maka di debit kita masukkan 25 juta. Kita klik simpan. Data berhasil diupdate. Kalau kita klik tambah, di sisi kreditnya kita tulis di sini modal. Kita klik modal di setor, kita pilih senilai 25 juta. Ini kita ubah sisi ke kredit, senilai 25 juta. Lalu kita klik simpan. Oke, kita klik keluar aja kalau udah tersimpan. Ini udah satu transaksi, kita berhasil melakukan jurnal dan dia otomatis langsung melakukan posting. Kita langsung masuk ke transaksi yang kedua, yaitu melakukan pembelian tanah secara cash. Maka kita input jurnalnya di software Siskom ini. Mungkin kalian mengetahui kenapa software Siskom ini saya masukkan ke demo software akuntansi, karena software Siskom ini salah satu software yang udah lama yang ada di Indonesia, meskipun usernya dibandingkan Accurate masih banyakkan Accurate user penggunanya. Di tanggal 5 Agustus senilai 20 juta. Oke. Ini tanggal 5 Agustus. Kita klik tambah jurnal, klik tambah detail, tanah, senilai 20 juta. Kita klik simpan. Kemudian kita klik tambah lagi teman-teman. Kita pilih kas besar, berkurang. Ini sedikit kalau untuk tampilan user flow ini masih bagus sih. Kalau dari saya sendiri masih bagus lah, Accurate. Cuman di sini dia fiturnya juga lengkap sih teman-teman. Nanti untuk di pertemuan selanjutnya untuk demo laporan keuangan dan yang lain-lain untuk software akuntansi, kita akan belajar terkait dengan software Zahir dan software yang banyak digunakan juga itu adalah Miop. Ini tinggal klik simpan aja.
Oke, apabila sudah tersimpan tinggal langsung klik keluar seperti ini. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di tanggal 18 Agustus yaitu mendapatkan kas dari pendapatan jasa. Tanggal 8 Agustus tambah detail 7.500.000. Kita klik simpan teman-teman. Dan kita juga klik tambah untuk sisi kreditnya, yaitu ini mendapatkan pendapatan jasa, maka kita klik cari pendapatan. Di sini kita masuk ke pendapatan jasa, tidak ada. Ini akun perkiraan dari mereka. Kita cari manual apakah ada pendapatan di kode 4. Penjualan bersih, penjualan kotor, penjualan retur, penjualan bayangan, penjualan trading. Kita harusnya namanya di sini belum ada sih. Kita harus melakukan kodenya 41111 berarti. Kita lakukan kode perkiraan dulu. Kalau datanya tidak ada nama akunnya sesuai dengan perkiraan dari software Syscom ini, ketik kode perkiraan, kita klik tambah, empat satu, tipenya itu detail, namanya adalah pendapatan jasa, level 1, kredit akun normal. Lalu kita tinggal klik simpan. Oke, kepala kode perkiraan, kita lihat ada akun apa lagi yang ada di sini. Perlengkapan. Kita cari sih perlengkapan apakah sudah ada. Perlengkapan belum ada. Maka tinggal input perlengkapan seperti itu teman-teman. Kode akunnya 111 222. Ini bisa kita sesuaikan dengan semau kita sih sebenarnya. Untuk deskripsinya itu adalah perlengkapan, dan di level yang kedua teman-teman. Langsung kita klik save aja. Soalnya kita lihat lagi di sini beban perlengkapan ada enggak? Ternyata tidak ada beban perlengkapan. Di sini tersedianya beban apa aja? Hanya ada beban penjualan dan beban pajak. Maka kita bisa klik tambahkan untuk beban penjualan. Klik menu tambah, dimulai dari saya kodenya 511 222, tipenya detail, deskripsinya beban penjualan, dia di level kedua, di bawah akun beban.
Ini udah bukan penjualan sih. Ya benar udah di debit, kita klik save. Selanjutnya di sini kita lihat ada apa lagi, preview. Oke, kita lihat apakah sudah ada preview di sini. Sepertinya tidak ada. Oke, untuk preview karena dia tidak ada, kita klik tambah. Kalau untuk akun yang karena dia dikas, kita klik alt 3. Untuk tipe itu adalah detail, deskripsinya adalah preview. Untuk akunnya ada di level kedua karena di bawah modal. Dan ada di kredit, itu sudah benar. Lalu kita tinggal klik save. Apabila semua akun tadi sudah kita input, kita langsung ke bagian balik ke jurnal umum. Di sini kita input duluan karena sedikit ada fitur yang lebih lemot dibandingkan akurat. Ini juga salah satu kelemahan dari software Syscom Online. Kita lakukan apabila sudah melakukan penginputan di kode perkiraan, kita klik tambah. Kita samakan tanggalnya, ini tanggal 18 Agustus. Kita klik sama seperti ini, tambah jurnal. Kemudian ini kas pada pendapatan jasa, kita tulis tambah detail, kas, kita klik spasi, kemudian pilih kas besar, senilai 7.500.000. Kita klik simpan. Dan kita klik tambah lagi di sisi kredit. Pada pendapatan jasa, senilai 7.500.000 juga. Lalu kita klik simpan. Apabila sudah diklik simpan, kita tinggal klik keluar. Lalu ke tanggal 19 Agustus, yaitu membeli perlengkapan. Kita klik tambah lagi. Klik tambah jurnal. Klik tambah detail. Klik spasi. Di sini dia membeli perlengkapan, maka kita klik perlengkapan. Kita klik pilih. Untuk nominalnya di sini sekitar 1.350.000. 1.350.000. Kita klik simpan. Dan kita klik tambah. Untuk tanggal 19 Agustus ya, jadi belum sempat diubah. Klik tambah di sisi kredit, itu pada kas. Senilai 1.350.000. Kita klik simpan. Lalu kita simpan. Kita klik keluar. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya.
yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Di tanggal 30 Agustus kita klik tambah jurnal, ditambah detail, pilih beban perlengkapan. Karena beban perlengkapan belum ada, kita bebankan ke beban penjualan aja teman-teman. Ini sebenarnya harus ke beban perlengkapan, tapi karena namanya belum ada dan kita mau harus ke kode perkiraan lagi, maka kita bisa pilih di beban penjualan seperti itu. Senilai 800.000. Yang penting setiap kita penginputan selanjutnya itu di beban penjualan untuk setiap beban perlengkapan seperti itu ya. Intinya sih lebih ke konsistensi sih. Kita klik simpan. Kita keluar. Saatnya itu adanya brief pengambilan uang dari owner. Klik tambah jurnal. Setelah mengatur di bagian tanggal, kita klik tambah detail untuk keterangan yang kita isi, prefer. Senilai berapa, 2 juta. Kita klik simpan. Kita klik tambah. Dia mengurangi kas besar senilai 2 juta juga. Kita klik simpan. Apabila sudah seperti ini, tinggal kita klik keluar. Dan ketika sudah melakukan ini baru bisa diklik teman-teman tombol hapusnya. Kita langsung masuk ke bagian jurnal posting. Apabila sudah dilakukan jurnal posting, maka tidak bisa melakukan pengeditan kembali seperti itu. Ini tinggal kita klik semua, ini dicatat semua, dan kita melakukan validasi. Maka kita bisa lihat ke laporan jurnal umum, laporan jurnal, laporan buku besar. Kita bisa ke laporan buku besar untuk melihat itu. Di sini kita bisa menilai sendiri bahwa kelemahan dari Syscom itu lemot dan masih banyak bug ya. Ini ya laporan buku besarnya. Otomatis kalau di sistem kita nggak perlu input manual seperti di format PPT. Mungkin di next pertemuan berikutnya kita akan belajar dari Excel dan software akuntansi yang lebih mayoritas orang pakai, yaitu MIOP. Dan kita di pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait dengan laporan keuangan dari neraca, bahkan sampai ke ayat jurnal penyesuaian. Jadi untuk kalian mahasiswa tetap terus belajar, dan di sini nanti Bapak akan kasihkan tugas juga.
dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.